Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ini merupakan contoh tugas untuk nanti pengerjaan. Kalau untuk editing video ini cut to cut, kalau untuk tata suara itu audio mixing atau blending sama nanti back sound. Kalau untuk cut to cut, kalau untuk editing nanti kalian diminta untuk membuat editing klip berdurasi 30 sampai 60 detik. Footage-nya terserah, boleh dari berbagai sumber, mau ngambil dari YouTube ataupun kalian punya footage sendiri silahkan digunakan. Nanti kalian bisa mengeditnya, disusun, dipilih klip yang akan di, di dibuat, diedit menjadi sebuah klip yang utuh gitu, maksudnya yang bisa kita lihat gitu kan, maksudnya kita bisa tonton. Pengaturan audio untuk editingnya juga menjadi poin plus, dan pengumpulannya masih lumayan ada waktu 5 hari. Dan kalau untuk tata suara sebetulnya mirip-mirip juga sih sama editing, pengerjaannya kurang lebih. Nanti kalau untuk tata suara di akhir-akhir baru akan ada praktek contohnya. Oke, di sini untuk audionya, untuk tata suara kita gimana pada akhirnya nanti menggabungkan antara suara yang hasil kita yang sudah rekam dan kita blending dengan background biar menimbulkan suasana yang sesuai dengan visual yang ada. Oke, kita mulai aja ya. Oke, di sini ada beberapa footage yang saya udah kumpulin. Ini kebetulan footage dari acara dokumentasi wedding. Kalau di sini ini sebenarnya lebih banyak lagi footage-nya, cuman akhirnya saya sortir juga untuk hanya sebagai bahan latihan. Kalau di sini kita bisa lihat udah tersusun lah ya, kita dari outdoor ada atau objek-objek benda-benda mati yang ada yang bisa kita gunakan. Kemudian ada pengantinnya, dua pengantin. Kemudian nanti ada proses make up, dan ada proses ijab kabul. Itu yang sudah dipisahkan, nanti saya rangkai di program editing. Untuk soundnya sendiri di sini juga dari kameranya pun memang sudah dari data kameranya, data videonya sudah ada suaranya, tetapi ini saya pisah nih. Ini saya gunain recorder zoom itu yang langsung nyolok ke mixer di tempat acara, jadi nanti suaranya pun akan terasa berbeda. Kemudian ada background yang nanti saya akan gunakan, ini ngambil dari YouTube. Nanti saya hanya akan menggunakan backgroundnya untuk uh, footage yang akan saya buat. Oke, kalau misalkan sudah datanya sudah tersusun dengan rapi, sudah kita bisa buka program editingnya. Di sini saya menggunakan Adobe Premiere. Oke, kita buat new project. Kita buat nama projectnya sudah, HDV sudah, kita pencet OK. Oke, kita sudah ada di workspace-nya Adobe Premiere Pro. Ini masih kosong. Kalau kita akan import data. Ini saya gunakan video yang sudah kompres biar proses editingnya lebih ringan aja. Kita bisa drag semua, masukkan ke project yang sini. Oke, kalau sudah ada di sini, sudah kita import, ada dua cara yang bisa kita pergunakan untuk memilih klip yang tadi mentahannya dari video yang sudah diambil. Kalau kita lihat mentahannya, ini kan mungkin agak terlalu panjang ataupun ada shaking ataupun hanya beberapa part bagian yang ingin kita ambil di klip ini. Oke, misalkan ada dua cara. Yang cara pertama, kita bisa klik dua kali di klip yang kita ingin ambil gambarnya. Nanti ketika itu muncul seperti ini.
dan kita bisa preview di sini mana sih klip yang akan kita ambil, kita mau pakai gitu kan. Oke, misalkan saya pengen ngambil klipnya dari mulai sini, kita bisa menggunakan mark-in yang ini sampai mana yang akan kita inginkan. Misalkan sampai sini, kita gunakan mark out tutup yang ini. Nah, di sini kalian juga bisa, kalau hanya ingin mengambil videonya saja, kalian bisa menggunakan item yang ini. Kita bisa langsung klik dan drag ke timeline yang akan kita gunakan editing, dan ini yang terambilnya hanya gambar yang tadi sudah kita mark-in dan mark out. Nah, ini bagian previewnya, kita bisa lihat di sebelah sini. Oke. Tapi kalau itu kan tanpa suara nih, tapi kalau kalian hanya ingin mengambil suaranya saja dari pilihan klip yang udah kalian pilih, itu bisa ambil yang ini dragnya. Itu yang akan terambil hanya suaranya saja, tidak dengan gambar. Tetapi ketika ingin mengambil keduanya, video dan gambar, kita klik saja di videonya dan drag ke bawah sini, ke timeline kita. Oke, dan saya akan memotong-motong video yang lainnya, jadi nanti saya akan percepat juga. Oke, setelah klip tadi, footage tadi sudah kita import ke dalam program Adobe Premiere Pro, kita bisa langsung untuk melakukan cut to cut klip yang tadi yang ada. Oke, ada dua cara untuk kita memilih klip yang akan benar-benar kita gunakan dalam timeline. Salah satu caranya, kita bisa klik 2 kali klip yang ingin kita pilih. Misalkan ini yang satu, kita bisa perbesar dulu gambarnya. Oke. Nah, ketika kita, ini kan klip utuhnya seperti ini ya. Nah, di sini nggak satu klip ini kita akan pakai semua. Di sini terakhirnya pun ada mulai keluar dari frame atau mungkin ada shaking. Di sini saya nggak akan pakai. Yang akan saya gunakan klipnya, misalkan saya akan menggunakannya mulai dari sini. Kita bisa mark in klipnya di sini menggunakan mark in tool ini yang I. Kemudian saya pilih lagi klipnya. Oke, mungkin akan hanya sampai sini, maka saya mark out atau menggunakan shortcutnya O. Oke, ketika kita sudah mendapatkan klip yang ingin kita gunakan dan kita masukkan ke dalam timeline, kita bisa langsung ngedrag dari gambar ini ke timeline yang sudah ada, yang akan menjadi timeline kerja kita. Ya, ketika kita drag satu dari dari video ini yang akan terbawa itu audio dan videonya kalau di sini. Tetapi kalau kalian pengen misalkan hanya videonya saja, kalian bisa menggunakan drag video only yang ini ataupun audio only. Ketika di drag salah satunya, hanya salah satunya yang terbawa ke timeline. Kalau saya ngedrag videonya, hanya videonya saja, sedangkan suaranya tidak terbawa. Itu salah satu caranya. Yang satu lagi biasanya ya sudah, saya langsung drag video footage-nya ke dalam timeline, dan barulah di sini saya lihat di preview sini yang mulai dari mana saya akan gunakan. Ini klip yang originalnya. Saya menggunakan biasa mulai dari sini tadi kan, kita bisa menggunakan razor tool yang ini atau shortcutnya pakai C. Kita bisa langsung cut di sini, mau sampai mana akhirnya, ujungnya. Oke, sampai sini saya guna cut juga yang di sini. Nah, kemudian kita ganti menggunakan selection tool. Kita ini yang tidak terpakai, ini juga tidak terpakai, kita hapus, dan ini yang terpakai kita geserkan ke
menit yang awal. Oke, dan saya akan melakukan proses ini dengan klip yang lain, jadi mungkin videonya nanti akan dicepetin. Oke, proses pemotongan footage tadi sudah saya lakukan, terus saya pada akhirnya udah di timeline ini kan akhirnya footage yang udah bersih, yang udah siap kita preview di timeline. Kurang lebih kalau untuk klip ini saya bagi ke menjadi 4 babak, 4 suasana. Ini ada mulai dari luar dulu, eh, temanya kan pernikahan, gedungnya di mana, tempatnya di mana itu ditaruh di depan. Terus kemudian juga ada part untuk objek-objek yang akan dipakai pengantin dan juga saat melakukan prosesi make up. Di sini semuanya sudah saya gabungkan. Udah gitu masuk ke acara resepsi, dan lalu yang terakhir ada ijab kabul, ini ada acaranya, dan kemudian ada proses ya resepsi atau ya, di sini menampilkan klip-klip pengantin yang sudah melakukan resepsi lah kurang lebih. Nah, di sini kita bisa eksplorasi lagi, bisa jadi maksudnya klip hasilnya akhirnya akan menjadi sebuah cerita yang dari awal sampai akhir, dari mulai acara mulai ya maksudnya berurutan linear, ataupun bisa jadi nanti klip akhir ini yang maksudnya ketika pengantin sudah melakukan resepsi kita bisa taruh di depan untuk sebagai openingnya gitu kan. Itu balik lagi nanti ke sama kemampuan editor untuk bisa bercerita nih dari susunan gambar ini. Oke, kalau misalkan ini kan masih mentah banget ya, maksudnya si susunannya masih belum rapi, si suaranya pun masih di sini. Kalau kita bisa ada director yang kameramennya lagi ngedirect, itu kedengeran banget suaranya, masih banyak yang bocor suaranya, ada suara kamera juga gitu. Nah itu yang akan nanti kita uh, hilangkan atau mungkin ya ditambahkan background. Nanti si suara aslinya kita bisa hilangkan ataupun dikecilkan, di volumenya dikurangin, terus kita masukin nanti back sound. Oke ya, sekarang ini mentahnya nanti saya akan susun dulu biar menjadi klip yang udah siap jadi editing. Langkah selanjutnya ketika setelah klip ini sudah tersusun, saya sudah susun cukup rapi, suaranya masih ada, terus sekarang tinggal memasukkan sound yang udah saya ambil juga di lokasi syuting. Kita ambil aja salah satu contohnya pas ketika ijab kabul, kita bisa import langsung ke sini, dan background juga, background musiknya juga. Oke, untuk background sendiri saya kalau ngambilnya di YouTube, ketika saya masukin ke timeline itu pasti ada videonya. Nah, kalau kita pengen hanya mengedit suaranya aja, kita bisa pisahkan nih antara audio dan videonya dengan cara kita klik kanan di klip yang ingin kita edit, itu ada unlink. Unlink ini berfungsi untuk tadinya yang satu paket data itu berisi audio dan video, ketika kita unlink itu bisa kita pilih salah satunya. Nah, di sini karena saya memilih soundnya, maka si videonya saya delete, maka saya dapat hasil data audionya saja. Oke.
Nah, karena memang kebanyakan di sini di klipnya banyak noise, banyak suara yang tidak diinginkan juga, saya bisa mute dulu nih di timeline. Ini untuk mute track audio itu ada di sini, kita bisa mute sehingga udah nggak keluar suaranya. Nah, tadi si audio yang kita jadikan background ini bisa kita taruh di bawahnya. Nggak usah dihapus dulu deh yang atasnya, biar aman lah ya. Takutnya siapa tahu nanti di tengah-tengah kalian ingin menggunakan audio yang originalnya mau dipakai, jadi nggak usah dihapus dan datanya masih ada. Oke, kita coba preview seperti apa hasilnya kalau sudah ditambahkan dengan background. Oke, sudah backsoundnya sudah ada, kemudian klipnya sudah ada. Tinggal yang tadi yang saya kurang itu adalah suara yang saya ambil, saya record melalui mixer di tempat acara. Itu ada di sini, ijab kabul. Kita bisa lagi kecilkan lagi ininya dan kita pasangkan tadi di klip yang sesuai dengan ijab kabul tadi. Nah, ini. Oke, untuk biar lebih kedengaran kita mute dulu yang backsoundnya. Kita dengerin dulu. Oke, kita sesuaikan dulu. Kalau suara aslinya kan ini mulai dari sini nih. Sorry. Oke, kita mulai dari saya terima nikahnya di situ. Saya nikahkan Oke, biasanya dari sini nih kelihatan kan gelombang wave audionya. Oke, mulai dari sini kita bisa cut pakai razor tool tadi si audionya. Yang nggak kepakainya kita bisa buang atau kita bisa geserkan, karena di klip ini pun orang tuanya ikut ngomong karena tidak kedengaran. Nah, barusan ada shaking, saya pengen potong lagi si klipnya di sini. Kita buang, kita gabungkan kembali. Tadi suaranya itu di sini ya. Nah, kita baru cocokkan nih antara audio dan videonya. Nah, ini saya terimanya mulai dari situ. Kita berarti klipnya dari sini. Oke, sudah sinkron antara suara dan audio dan videonya. Oke. Misalkan memang kalau suaranya kurang terdengar, kita bisa di audio effect atau kita ketik aja volume, kita klik klip yang ingin kita tambahkan volumenya. Di sini ada volume, kita bisa langsung drag ke klip yang ingin kita tambahkan efek volumenya. Misalnya seperti ini. Nanti kita klik klipnya. Nanti di sini efek control. Nah, dia ada di bagian volume ini, dB-nya kita bisa naikkan. Coba kita maksimalnya tuh di 6/1 efeknya.
Sorry. Oke, sudah cukup. Untuk indeks suaranya pun tidak ya agak melebihi, kita bisa kurangin dikit. Oke, sudah cukup aman. Sudah. Sorry. Untuk membesarkan volume, selain kita bisa di level ini kita bisa naikkan, bisa juga langsung di sininya nih. Ini ada di garis tengah ini. Ini kalian bisa atur ke bawah atau ke atas. Kalau ke bawah itu semakin tidak terdengar suaranya, semakin atas semakin naik volumenya. Oke, masih terlalu keras. Oke, saya rasa cukup. Nah, untuk memperhalus si suaranya, kalian bisa menggunakan pen tool yang ini. Ada beberapa cara, ada bisa yang pertama dengan pen tool, kita taruh titiknya, titik muncul dan masuknya, kita bisa yang sini turunin. Ini jadi seperti gradasi lah ya, kalau si suaranya nggak terlalu langsung nyentak. Nanti juga sama, ini kan sudah tidak terpakai juga, kita bisa hapus. Nah, untuk di back sound, kalau memang dari awal kalian pengen lebih smooth lagi si suaranya, soundnya ketika masuk, kalian bisa menggunakan teknik yang sama, bisa menggunakan pen tool. Oke, bisa seperti itu. Kita dengar perbandingannya dengan yang tadi. Kalau langsung kalau ada ini seperti ada gradasi. Coba. Seperti itu sudah. Ini mungkin karena memang klipnya, kalau untuk suara, kalau misalkan yang instrumen kadang-kadang gampang sih untuk nyambungin nih. Untuk endingnya, ini kan untuk endingnya kalau ngelihat wave-nya dia turun di sini. Saya pengen potong di situ. Kemudian disamain sama ini deh, kurang lebih. Yang tengahnya bisa dilihat, kita bisa gabungkan. Bisa sama kurang lebih. Nyaru dikit lah ya, enggak. Kalau mau lebih smooth lagi bisa transition constant power. Enggak juga. Ternyata lebih smooth tidak pakai efek. Sudah. Kalau dulu kalian mau lihat lebih detail bisa di zoom lagi. Oke. Jadi di akhirnya musiknya udah agak lebih smooth lagi untuk outro-nya. Oke, di sini juga kita bisa langsung menggunakan audio transition exponential fade biar ketika musiknya berhenti tidak langsung dia pelan-pelan akan turun menuju mute. Oke, kurang lebih seperti itu. Kita cek lagi.
Untuk awalnya audionya biar tidak terlalu nendang banget, masuknya kita bisa lebih smooth lagi seperti ini. Atau ada dua cara juga, kita ke audio clip mixer. Nah di sini, nah ini ada tuas mixernya, mixingnya kita bisa atur di sini juga. Kita bisa record nih, gimana ya recordnya ya? Oke, kita bisa pakai keyframe juga. Kita pencet dari sini, kita barulah atur manual. Nanti terbaca keyframe-nya. Nah, itu kebaca keyframe-nya. Nanti dia ngikutin sesuai yang tadi saya rubah mixernya. Dia turun naik sendiri kan. Oke, tapi kita akan hapus dulu. Kita nggak akan pakai itu. Oke, misalkan kita pengen ulangi, kita pengen pakai dengan cara yang kedua, kita bisa mulai dari bawah. Sorry. Oke, kita dari awal klip kita siap-siap play. Ini masih ada di bawah biar nanti ketika dia play langsung tuh dia ngerekord sendiri. Oke, kita mulai dari bawah mixernya, kemudian kita play videonya, dan ini sudah ngerekam otomatis ya ketika kita play videonya. Sorry. Oke, seperti inilah. Sekarang ini yang benarnya nih. Kita siapin, maksudnya kita klik di mixer yang atas ini, kemudian kita play klipnya dan dia ngerekord sendiri nanti. Kita naikin sendiri. Oke, kalau setelah dia lepas udah sampai situ, dia langsung ngebaca sendiri nih sisa dari yang tadi sudah saya atur mixernya. Karena memang cuma terlalu lama. Oke. Kurang lebih gitulah beberapa cara untuk bisa menghaluskan suara ketika di awal klip. Oke, nah di sini kan dia agak sedikit tumpang tindih lah ya, suaranya antara backsoundnya masih kenceng tapi kemudian ada suara audio lagi yang ngomong. Oke, jadi kita bisa di sini kecilkan juga. Mulai dari sini masih menggunakan pen tool juga bisa. Kita amankan audionya. Karena jauh kabel termasuk yang penting, kita bisa turunkan seperti ini. Kita turunkan dulu backsoundnya seperti ini. Oke, coba kita lihat hasilnya. Seperti itu ya.
biar mungkin yang ininya juga lebih smooth lagi keluarnya, kita bisa menggunakan pen tool juga yang tadi. Oke, ketika misalkan sudah semuanya, suaranya sudah kelihatan aman, videonya sudah aman juga, sudah di preview sama kita dari awal sampai akhir, barulah kalau ketika udah beres kita ekspor filenya. Nah, untuk ekspor hati-hati, ini yang ada di atas ini merupakan area yang nanti akan kita ekspor. Kita cukup sampai sini saja, kita akan ekspornya sesuai dengan audionya. Dan ini editing cut to cut, saya juga nggak menggunakan transisi apapun di sini, tidak menggunakan efek apapun, hanya memang cut to cut saja, baik audio maupun videonya. Kalau misalkan sudah rapi semuanya, kita bisa ekspor, tinggal ekspor ke media. Biasanya saya sudah langsung match sequence setting kalau misalkan saya menginginkan hasil video jadinya sesuai dengan footage yang saya punya. Tapi kalau kalian misalkan pengen nampilinnya misalkan di via Blu-ray ataupun ini format video yang bisa menjadi output dari footage yang terkumpul. Tapi biasanya saya sudah biar lebih gampangnya saya klik match sequence setting, dia nanti nyesuaiin dengan footage asli yang tadi jadi bahan editingnya. Oke, kalau output name-nya nanti kalian terserah tulis apa. Nah, misalkan 31 nama name. Oke, tinggal save. Baru nanti kalian bisa ekspor.